Oke, video kali ini tentang SF muatan, yaitu stoic factor. Jadi pengertiannya SF untuk muatan curah itu adalah volume yang dibutuhkan untuk menempatkan muatan sebesar 1 ton. Jadi kalau kita punya muatan 1 ton, itu berapa sih ruangan yang diperlukan untuk menempatkan muatan tersebut? Jadi rumusnya, SF sama dengan volume dibagi massa. Satuannya volume kubik feet dibagi massa. Massa satuannya long ton. Atau kalau dikonversikan ke meter kubik per ton, 1 kubik feet per long ton sama dengan 0,02787 meter kubik per ton. Mbak, kita perhatikan di satuannya, volume per massa. Ini kebalikannya dari density. Kalau density itu massa per volume, tapi kalau SF itu volume per massa. Jadi semakin besar SF, maka muatan itu semakin ringan. Kebalikan dengan density. Kalau density semakin besar, maka muatan semakin berat. Nah, ini karena muatan curah. Kalau muatan curah, deklarnya kargo itu dalam bentuk SF. Tapi kalau muatan cair biasa dalam bentuk density. Jadi SF itu kebalikannya density. Oke. Terus fungsi mengetahui SF kargo itu untuk apa? Jadi SF kargo itu diketahui untuk mengetahui berapa maksimal muatan yang mampu ditampung oleh palka kita, atau untuk mengetahui, untuk menghitung berapa persen palka yang akan dimuat. Nah, kalau kapasitas palka kan kita sudah pasti tahu, di kapal pasti ada datanya. Nah, misalkan kapal mau muat 48.500 dengan SF kargo 42 kubik feet per long ton. Oh ya, SF ini diterbitkan oleh shipper, pemilik barang. Pemilik barang itu nanti akan mengirimkan namanya cargo declaration. Nah, di dalam cargo declaration itu dia mencantumkan SF pemuatan. Nah, ini perlu diketahui mualim 1 untuk menghitung berapa persentase muatan yang akan dimuat di palka tersebut. Nah, ini misalkan SF kargo 42, kapal mau muat 48.500 dengan rincian palka 1 8.000, palka 2 9.700, palka 3 10.500, palka 4 11.000, palka 5 9.300. Ini kapasitas volume palka kita. Volume palka kita ada di data ship particular. Ini palka 1 kapasitas sekian, palka 2 sekian. Kalau kita muat di palka 1 8.000 dengan SF sekian, berapa persentasenya? Caranya, muatan yang akan dimuat dikali kita di sini dulu 42 kubik feet per long ton, kita konversikan ke meter kubik per ton. Jadi 42 dikali 1 kubik feet tadi kan ini sama dengan 1,17054 meter kubik per ton. Jadi maksudnya ini setiap ton muatan membutuhkan volume 1,17054 meter kubik. Jadi kalau kita muat 8.000, artinya 8.000 dikali 1,17054 dibagi kapasitas palka dikali 100% sama dengan 84,2%. Jadi nanti di palka 1 itu muatan tidak full, cuma 84,2%. Di palka 2 juga begitu. 9.700 dikali ini dibagi 14.112 ketemu 74,7%. Di palka 3 sama, 10.500 dikali ini dibagi ini 13.375 sama dengan 91,9%. Di palka 4 sama, 11.000 dikali ini 1,17054 dibagi 14,9%.
sama dengan 91,4%. Jadi 5 juga begitu, rumusnya sama. Jadi nanti di palka 1 gitu kita cuma muat sekian persen, 2 sekian persen, 3 sekian persen, seperti itu. Jadi tidak ada yang muatan full. Terus mau misalkan ini bisa muat berapa sih dengan kapasitas begitu? Ya tinggal dibagi aja. Ini dibagi ini ketemu maksimal muatan yang bisa dimuat di sini. Begitu. Jadi kadang-kadang kita itu kalau muat di kapal curah itu kadang kita bisa muatannya full tapi dropnya belum maksimal. Itu karena apa? Karena SF-nya besar. Jadi misalkan kayak muat serpian kayu itu SF-nya kan besar. Itu kan SF besar berarti muatannya ringan. Jadi palkanya sudah penuh tapi dropnya belum tenggelam. Nah itu untuk mengetahui fungsi F tadi, untuk mengetahui berapa maksimal muatan atau berapa persentase palka yang akan dimuat. Seperti itu SF kargo. Oke. Jadi kadang-kadang data dari shipper ini kadang-kadang sudah tidak akurat lagi. Biasanya kalau kita muat nikel itu biasanya kargo declare-nya itu SF nikel paling sekitar 22 cubic feet per long ton. Nah, ini juga data ini kadang data lama disampaikan oleh shipper ke kita, ternyata begitu dicek SF-nya lebih kecil dari itu, jadi muatannya lebih berat lagi. Nah, caranya ngecek bagaimana? Kita sudah tahu rumusnya, caranya ngecek gampang. Kita sediakan aja tempat. Anggaplah ini kaleng cat. Nah, kaleng cat ini kan kita bisa ukur volumenya. Volumenya bisa kita ukur, baru kita timbang kalengnya. Baru kita isi dengan muatan. Kalau misalnya nikel ya kita taruh muatan full, baru kita timbang. Setelah kita timbang, nah, berat tadi berapa dikurangi berat kaleng doang, ketemu berat nikel. Baru di volume kaleng tadi dibagi massa nikelnya doang. Nah, jadi ketemu SF aktual. Nah, itu cara untuk mengetahui SF aktual, karena kadang data dari shipper ini data-data lama, kadang tidak mesti setahun sekali juga dia ngecek ini angka ini kan. Yang hitung ini juga biasanya kan dari surveyor juga ini. Itu jadi kadang ini berpengaruh dengan keren kalau muatan nikel, karena muatan berat kan. Kickplate-nya kita pasang 2 misalnya karena SF-nya sekian, ternyata 2 nggak kuat. Begitu dicek SF-nya dengan manual, ternyata SF-nya kecil. Nah, itu fungsi untuk menghitung SF tadi. Untuk berapa kita harus adjust kickplate. Dalam kickplate itu tutup palka, tutup grip itu ada plat-platnya. Nah, itu berapa kita harus adjust. Nah, kita harus bisa ngitung SF secara manual tadi. Gampang aja dengan kaleng cat atau dengan tempat apalah. Yang penting kita bisa tahu volume tempat ini, baru kita isi muatannya, baru kita timbang. Nah, baru volume dibagi hasil timbangan tadi ketemu SF muatan. Itu untuk cara cross check SF yang disampaikan dari shipper.